Jadi SPRI ini kita beri penjelasan dulu kepada kawan-kawan sebelum kita mendirikan DPD di Kalimantan Tengah. Kita sudah mempelajari apa itu SPRI, apa itu visi dan misinya. Jadi kita SPRI ini kenapa sampai kita berminat dan jatuh hati ke SPRI. SPRI ini didirikan di Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2000 di gedung Wera Pursa Jakarta Pusat. Nah, jadi Serikat Pers Republik Indonesia ini berdiri di ibu kota negara kita Indonesia di Jakarta. Jadi SPRI ini adalah salah satu organisasi yang berdirinya sudah pada tahun 2000, sekarang sudah 2022 dan sampai ini 22 tahun sudah berdiri SPRI. Adapun asas dan pedoman SPRI, Serikat Pers Republik Indonesia ini asasnya ialah Ajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, visi dan misi inilah membuat kita tertarik. Artinya semua organisasi punya visi dan misi tentang apa sih itu organisasi pers, PWI, EJTI, FJ dan organisasi-organisasi pers lainnya yang bergerak di bidang media cetak, online maupun elektronik. Nah, jadi visi dan misi ini kemungkinan sama aja dalam kategori konteksnya dengan organisasi-organisasi lain yang ada di Indonesia. Salah satunya itu memperjuangkan kebebasan pers. Kebebasan pers ini katakanlah ini salah satu motivasi kita untuk dalam penulisan para jurnalistik ataupun wartawan-wartawan kita yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya bagi formula-formula yang akan menulis berita, liputan ataupun wartawan-wartawan fotografer yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kebebasan pers ini bebas, tapi terkoordinir menyangkut kepada kode etik jurnalistik yang ada sudah diaturkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Nah, itulah salah satu artinya kita jatuh hati tentang SPRI ini. Nah, yang kedua, memperjuangkan kemampuan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan dan pekerja pers di Indonesia. Nah, ini salah satu juga memperjuangkan profesionalisme ini salah satu visi dan misi SPRI. Contohnya, ini sudah saat ini tahun 2022 ini pengurus SPRI yang ada di Kalimantan Tengah udah mengadakan pelatihan namanya LSP. LSP lembaga sertifikasi profesi. Jadi lembaga sertifikasi profesi ini melatih para jurnalistik muda, media ataupun utama. Jadi SPRI sudah memegang lisensi untuk mengadakan LSP. Jadi karena kita tergabungnya di Kalimantan Tengah di bawah pimpinan DPP, kita DPD, jadi kita perpanjangan tangan dari DPP untuk gimana mengajak kawan-kawan para jurnalistik mengikuti pelatihan jurnalistik formula ataupun yang sudah seniornya yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang bergabung di DPD Kalimantan Tengah. Nah, ini poin kedua, visi dan misi perjuangannya. Yang ketiga, membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Nah, ini salah satu juga misi kita di PD Kalimantan Tengah ini. Kenapa kita tertarik tadi membahas di SPRI? Artinya kita akan menyajikan artinya melewati SPRI menginstruksikan kepada para pimpinan redaksi dan media-media yang bernaung di SPRI nanti, kita memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah tentang informasi kejadian politik, kriminal, budaya, pembangunan, tentang pendidikan, kesehatan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, dengan adanya menginformasikan tersebut, nah kita punya bersangkutan dengan poin 1 tadi.
kita artinya kebebasan pers tadi menginformasikan yang sifatnya positif. Nah, positif dilihat melalui media online, artinya dilihat masyarakat, didengar masyarakat, akhirnya menjadi ketertarikan masyarakat tentang budaya, tentang pendidikan yang baru. Nah, itulah salah satu yang ketiganya tadi, ketertarikan kita di SPRI tadi. Gini, seorang pemimpin, seorang ketua, dia tidak mungkin dalam kategorinya dia maju dalam konteksnya tuh bisa memajukan organisasi dengan di bawah kepemimpinan ketua aja. Nah, inilah tadi kita organisasi ini terbentuklah satu induk SK namanya, surat keputusan DPP, yang di situ tercantum semua seluruh nama-nama pengurus yang ada di dalam SK tersebut. Ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus bidang lainnya. Nah, bidang lainnya ini terbagi beberapa bidang. Salah satu bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kelembagaan, bidang keagamaan. Nah, disitulah nanti kita yakin kenapa pengurus-pengurus SPRI ini kita tupoksinya, tugas mereka itu masing-masing kita berdayakan dan ditugaskan untuk sesuai bidang dan keahliannya. Kalaupun dia kurang tahu ilmunya, dia bisa berkoordinasi kepada ahlinya yang ada di Kalimantan Tengah. Misalnya dia sudah pensiunan Depak, dia bergabunglah untuk gimana pendekatannya bisa berkolaborasi dengan apa kita pengurus tadi bidang keagamaan tadi. Akhirnya kita nyambung. Pengurus berkolaborasi minta saran pendapat kepada ahlinya. Kelembagaan. Nah, mungkin kita ada udah tua, udah apa, atau lembaga-lembaga yang ada di Kalimantan Tengah, Gardayak misalnya, lembaga-lembaga sosial lainnya, LSM, ataupun tidak lepas juga keorganisasian yang tentang pers. Nah, disitulah nanti kita yakin saya sebagai ketua, nanti hasil-hasil apa yang ditemukan ataupun berkolaborasinya para tadi ketua-ketua lembaga, ketua-ketua masing-masing sesuai SK tadi merapatkan duduk satu meja, kita yakin betul itu akan terjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masing-masing kawan-kawan yang tidak mengetahui unsur-unsur pengurusan ataupun bidang-bidangnya tadi. Akhirnya dia lebih memahami masing-masing tupoksi tugasnya. Nah, disitulah kita yakin, optimis kita ini bukan bekerja sendiri, akan tetapi bekerja sama. Terbentuknya SK ini merupakan suatu tim yang akan tercipta dan akan memajukan SPRI, Dewan Pimpinan Serikat Pers Republik Indonesia yang ada di Kalimantan Tengah ini. Nah, keinginan saya yang sangat-sangat dari dulu kita majukan di Kalimantan Tengah ini adalah gimana cara menulis berita, gimana cara itu bersangkutan dengan reporter televisi, elektronik ataupun media online itu lebih pasti lagi ke depan supaya kita bisa menginformasikan Kalimantan Tengah ini secara kancah nasional ataupun internasional. Itu pesan kita kepada anggota ataupun pengurus yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya tadi karena kita baru terbentuk, SK baru, jadi anggota masih sedikit saat ini tahun 2022 bulan 7 ini. Jadi pesan kita kepada pengurus, bekerjalah sesuai tugas, sesuai SK yang ada tercantum dalam SK tersebut. Dan jangan lupa kita terus bergerak dan bekerja sesuai kode etik jurnalis dan mengacu kepada asas Pancasila. Yang ketiga tadi mengacu kepada ADRT dan visi-visi SPRI DPD Kalimantan Tengah. SPRI menyampaikan berita dunia cepat dan akurat. DPD SPRI Kalimantan Tengah. Oke.